Karena sebuah judul khotbah pada ibadah sore hari ini, saya beri judul khotbah saya dengan tema Save the Lost at any cost. Selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Selamatkan keluarga kita berapapun harganya. Selamatkan karyawan kita berapapun harganya. Selamatkan pemimpin kita berapapun harganya. Selamatkan teman-teman kita berapapun harganya. Natal selalu berbicara mengenai kasih. Karena kasih Tuhan yang besar, maka dia mengorbankan anaknya. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menunjukkan ternyata nilai hidup saudara jauh lebih tinggi daripada nilai anaknya. Menunjukkan bahwa nilai hidup saudara jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada nilai dirinya Yesus sendiri. Sampai Bapak rela korbankan anaknya agar saudara jangan binasa. Sampai Yesus rela korbankan dirinya agar saudara jangan binasa. Menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus rela berkorban berapapun harganya supaya saudara diselamatkan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20 ini merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Firman Tuhan yang baru saya bacakan pada kita semua adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Biasanya pesan terakhir adalah pesan yang penting dan berkualitas. Semua pesan yang disampaikan terakhir kali pasti penting dan berkualitas. Setelah Yesus memberikan pesan penting dan berkualitas, kemudian Yesus terangkat ke surga. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapa telah berikan Yesus kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapa telah berikan Yesus kepada dunia, namun Bapa di surga ambil kembali. Bukankah Bapa kita adalah Bapa yang baik? Kalau memberi tidak pernah menariknya, kalau memberi tidak pernah mengambilnya. Namun kenapa kasus Yesus? Bapa telah berikan Yesus kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali. Jawaban sederhana, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Misiku, tugasku telah selesai. Berarti tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan kabar baik di bumi. Tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan Injil di bumi. Berarti saudara sadar atau tidak sadar, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja, bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa kita semua hamba Tuhan? Karena setiap kali orang berjumpa sama Yesus, pasti punya hati untuk melayani. Anda bisa periksa Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Siapa saja yang berjumpa sama Yesus pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan anak-anak Zebedeus. Mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan, orang tua mereka nelayan, pekerjaan mereka nelayan. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir Danau Tiberias, Yesus berkata, "Follow me, I will make you a fish of men." Ikutlah aku akan jadikan kau penjala manusia. Seketika itu juga mereka tinggalkan jalan mereka dan melayani Yesus. Siapa saja yang berjumpa dengan Yesus pasti punya hati untuk melayani, memberitakan Injil. Saya juga teringat dengan perempuan Samaria. Bahwa perempuan Samaria ini dalam Yohanes 4, bahwa wanita ini punya 5 pria selingkuhan. Jadi kalau ada wanita yang jago selingkuh pada zaman Yesus, yaitu wanita ini.
Rasanya mustahil untuk wanita ini bisa hidup benar. Namun apa yang terjadi ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir sumur Samaria. Saat itu juga dia tinggalkan kehidupan lamanya, dia putuskan 5 perselingkuhannya, dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Dia bawa satu kota kepada Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani, memberitakan Injil. Saya juga teringat dengan Saulus. Dalam tema hidup Saulus selalu punya tema visi menghapuskan orang Kristen dari kolong langit. Ini jagonya jihad. Dan saking bencinya sama hamba Tuhan bahkan dibantai sampai mati, dirajam sampai batu. Salah satu dalang pembunuh murid Yesus bernama Stefanus adalah Saulus. Dalam perjalanan Saulus menuju kota Damaskus di Syria untuk membantai orang-orang Kristen di daerah Damaskus, Syria. Tiba-tiba Saulus berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa seringkali kau menganiaya aku? Saat itu juga perjumpaan Saulus dengan Tuhan kali pertama membuat Saulus meninggalkan niat yang membantai orang Kristen. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan kembali ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membantai orang Kristen, melainkan memberitakan Injil. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani, memberitakan Injil. Harusnya setiap kali kita pulang dari gereja, harusnya setiap kali kita habis meraya, habis mengikuti ibadah perayaan Natal, harusnya setiap kali kita habis berdoa secara pribadi, harusnya setiap kali kita baca Alkitab, harusnya setiap kali kita habis menyembah Tuhan, kita keluar dari ruangan kita punya hati lebih besar untuk mengampuni, mengasihi, memberkati, melayani, dan memberitakan Injil. Sebab kalau kita tidak punya lagi hati untuk mengasihi, mengampuni, dan memberitakan Injil, berarti ada sesuatu yang salah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang cacat dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena harusnya setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, kita punya hati yang lebih besar untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, dan melayani jiwa-jiwa. Karena tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Berarti perlu ada orang yang memberitahu. Saya teringat ada seorang penginjil terkenal bernama Reinhard Bonnke. Dia berkata dalam satu hari ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Rupanya setiap hari ini ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur. Dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas hari ini. Tanpa kita sadari ada 35.000 orang sebesar stadion bola sedang ngantri menuju api neraka. Kebinasaan, dan sedikit sekali orang Kristen, hamba Tuhan, orang percaya yang mau mencegah mereka agar mereka jangan binasa. Sedikit sekali hamba Tuhan, sedikit sekali orang yang aktif pergi ke gereja yang memberitahu kabar baik kepada mereka agar mereka jangan binasa. Seandainya kita semua ada di sepatu mereka yang sedang ngantri menuju ke binasaan, seandainya kita ada di posisi mereka yang sedang ngantri menuju api neraka, tentu kita mengharapkan ada orang yang memberitakan kabar baik kepada kita. Ketahuilah bahwa keluarga, teman, pegawai, pemimpin, tetanggamu, keluargamu sedang menantikan kabar baik yang keluar dari hidupmu dan perkataanmu. Tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus. Tugas kita lah yang tahu Tuhan Yesus memberitakan tentang keselamatan untuk mereka. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, nubuat tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang penderitaan Yesus juga sudah digenapi. Nubuat tentang kematian Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang kebangkitan Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang kenaikan Yesus sudah digenapi. Tinggal satu nubuatan yang belum digenapi, yaitu nubuat tentang kedatangan Yesus kali kedua. Ada 164 nubuat tentang kedatangan Yesus kali kedua. Lebih banyak nubuatan daripada kelahiran Yesus. Saya beritahu, kalau yang 5 sudah digenapi, maka yang 1 akan segera digenapi. Kalau Anda tahu bahwa waktunya singkat, Yesus akan segera datang kali kedua untuk menyambut perayaan Natal kali kedua. Di awan-awan menjemput kita semua. Kita nggak punya banyak waktu. Kita harus punya kewajiban untuk membawa keluarga kita, teman kita, bahkan orang di sekitar kita untuk mengenali Yesus. Yang mau dipakai Tuhan, katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki,
Ada 4 alasan kenapa Tuhan menghendaki kita memberitakan Injil. Ada 4 alasan kenapa Tuhan menghendaki kita memberitakan Injil. Yang pertama, menjawab seruan dari atas. Menjawab seruan dari Tuhan. Menjawab seruan dari surga. Ada 5 seruan daripada Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya. Ini semua seruan dia taruh di pasal terakhir. Dan ayat-ayat menjelang terakhir. Biasanya pesan terakhir adalah pesan penting dan berkualitas. Setelah dia menyampaikan pesan terakhir penting berkualitas. Kemudian dia meninggalkan murid-muridnya. Yang pertama Matius 28 ayat 19. Matius 28 pasal terakhir. 19 1 ayat sebelum terakhir. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil. Berikutnya Markus 16 ayat 15, seruan dari Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 pasal terakhir, 15 4 ayat sebelum terakhir, Yesus memerintahkan kita untuk pergi. Berikutnya Lukas pasal 24 ayat 47. Lukas 24 pasal terakhir 47, beberapa ayat sebelum terakhir. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari tempat kau berada. Rupanya Tuhan lebih banyak perintahkan kita pergi untuk jadi saksi, untuk memberitakan Injil, untuk jadi berkat, untuk berkarya bagi sesama. Saudara, kenapa sih Tuhan harus kirim kita ke bumi? Kenapa Tuhan suruh kita transit di bumi? Kenapa Tuhan tidak suruh aja langsung kita dari dulu di surga aja? Kenapa dari surga kita transit ke bumi dan kemudian kembali ke surga? Karena Tuhan mau untuk bumi ini jadi seperti surga lewat saudara. Tuhan bisa pakai chicken untuk membuat orang bertobat. Tuhan bisa pakai paus untuk bikin orang bertobat. Tuhan bisa pakai donkey, keledai untuk bikin orang bertobat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tapi justru Tuhan mau pakai kita untuk bawa orang-orang mengenal Tuhan. Makanya Tuhan lebih banyak perintahkan kita pergi daripada kumpul. Kita boleh sekali-kali kumpul untuk di-charge, untuk dilengkapi, untuk disegarkan. Tapi setelah kita di-charge, dilengkapi, disegarkan, kita keluar dari ruangan ini, kita lebih banyak berkarya. Karena mobil dia sekali-kali kumpul di pom bensin. Setelah diisi bahan bakar, mobil dan sepeda motor itu, maka 300 km, 500 km, dia lebih banyak ada di lapangan. Mobil atau sepeda motor, dia sekali-kali aja ada di bengkel untuk diservis dan diganti oli. Setelah diservis dan diganti oli, maka 5.000 kilo, 10.000 kilo, dia lebih banyak di lapangan. Seandainya kita menemukan mobil atau sepeda motor yang selalu di bengkel, pasti mobil dan sepeda motor itu adalah mobil dan sepeda motor yang rusak. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang sehat, harusnya kita lebih banyak pergi daripada sekadar kumpul. Kenapa kita iri hati? Karena kita nganggur. Kenapa kita rentan jatuh dalam dosa? Karena kita nganggur. Orang yang sibuk, dia nggak ada waktu untuk iri hati dengan yang lain. Orang yang sibuk, dia nggak punya waktu untuk bermain-main dalam dosa. Daud harusnya tidak punya kesempatan jatuh dalam dosa. Seandainya Daud sibuk berkarya, bertempur dengan staf-staf yang lain. Tapi karena Daud nganggur, karena Daud sengaja meminta untuk stafnya berkarya, dia tinggal di istana, akhirnya dia beroleh kesempatan untuk bermain-main dalam dosa. Kenapa kita iri? Kenapa kita sombong? Kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena kita nganggur. Kalau kita sibuk berkarya, nolong orang, bawa orang ke Tuhan, jadi berkat, berkarya nyata. Kita gak punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mau setiap kita yang pulang dari gereja, mari pakai apa yang kita dengar hari ini untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Yang keempat, seruan dari atas. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, kata Tuhan, yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan rumus dalam berdoa, formula dalam berdoa,
Formula doa yang penuh jawaban Bapak Ibu Saudara. Yang pertama pergi, kedua menghasilkan buah, dan ketiga buahmu tetap. Maka apa saja yang kita minta Bapak berikan. Berarti kalau kita nggak pernah pergi, kalau kita nggak pernah menghasilkan buah, dan tidak ada buah yang tetap, maka apa saja kita minta Bapak tidak pernah berikan. Kenapa? Kalau kita berdoa seperti langit berubah jadi tembaga. Kalau kita bekerja, kita nabur, semua tanah berubah jadi besi. Yang kita doakan kembali mental, yang kita tabur tidak pernah ada hasil, karena kita tidak pernah berbuah. Buah dalam perjanjian baru mengandung 3 arti. Yang pertama, buah berbicara soal jiwa-jiwa. Yang kedua, buah dalam perjanjian baru mengandung arti perubahan hidup. Sudahkah karakter kita semakin seperti Kristus? Saya kadang-kadang bingung sama orang yang sudah rajin pergi ke gereja, tapi tidak rendah hati. Saya bingung kadang-kadang sama orang Kristen yang sudah aktif pelayanan, tapi masih bisa selingkuh. Saya bingung dengan orang Kristen yang selalu hebat bicara di depan mimbar, tapi masih nggak punya keharmonisan dalam rumah tangga. Harusnya semakin kita mengiring Tuhan, semakin kelihatan perubahan hidup kita, karakter kita semakin mirip Tuhan Yesus. Semakin kita mirip Tuhan Yesus, maka apa saja yang kita minta Bapa berikan. Semakin kita mirip iblis, apa saja kita minta Bapa tidak akan berikan. Berikutnya, berbuah dalam perjanjian baru mengandung arti menjadi berkat. Karena setiap pohon yang berbuah, yang nikmati yang lain. Tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri? Pernah lihat pohon manggis makan buahnya sendiri? Minta maaf, manusia punya anak masih bisa jual anaknya. Hewan punya telur masih bisa makan telurnya. Tapi tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Setiap pohon berbuah, yang lain nikmati. Tuhan mau lihat hidup kita, orang mengecap manisnya Tuhan, orang mengecap kesegarannya Tuhan, orang mengecap kesejahteraannya dari hidup kita. Tapi jangan lupa, berbuah, berbicara menghasilkan jiwa-jiwa. Sudahkah selama kita jadi orang Kristen, ada orang yang kita perkenalkan kepada Yesus? Gue kekristenan bukan terima Yesus, tapi gue kekristenan membawa orang lain kepada Yesus. Gue kekristenan itu bukan diselamatkan, tapi gue kekristenan menyelamatkan yang lain. Gue kekristenan bukan dipulihkan, gue kekristenan memulihkan yang lain. Gue kekristenan bukan diberkati, tapi gue kekristenan memberkati yang lain. Jadi jangan bangga kalau Anda diselamatkan, banggalah kalau Anda bisa menyelamatkan yang lain. Jangan puas kalau Anda sehat, puaslah kalau Anda bisa menyehatkan orang lain. Jangan bangga kalau Anda sarjana, banggalah kalau Anda bisa mensarjanakan orang lain. Jangan bahagia kalau Anda diberkati, bahagialah kalau Anda bisa memberkati orang lain. Itu goal kita. Ketika saya diperkenalkan Yesus oleh teman saya yang berjuang 6 bulan. Selalu nginjilin bahwa saya ke Tuhan karena saya punya latar belakang adalah tukang dunia malam, kebut-kebutan naik motor, bertengkar dan sebagainya. Teman saya satu kelas, dia setia mendampingi. Dia ngajarin saya matematika, bahasa Inggris. Dia menaruh kasih, dia menaruh perhatian yang tinggi dan besar. Dan kemudian berkali-kali dia undang saya untuk pergi ke gereja. Saya tidak mau pergi ke gereja. Karena malam minggu adalah waktu di mana tempat saya kumpul dengan teman-teman untuk kebut-kebutan naik motor. Tahun 1991, tahun 1992. Tapi kemudian teman saya yang setia, yang terus berkorban, mendoakan saya. Sampai kemudian akhirnya membawa saya kenal Tuhan Yesus. Dan ketika saya kenal Tuhan Yesus, saya merasa berhutang sekali. Karena hidup saya betapa kacau dan hancurnya, tapi Tuhan bisa pulihkan. Saya nggak pernah bisa akur dengan orang tua, akhirnya Tuhan pulihkan orang tua saya dan saya bisa berdamai. Dan kemudian saat itu saya mulai dibimbing, dibaptis penuh Roh Kudus, dan saya pun menjadi penginjil cilik pada waktu itu duduk di bangku SMP dan SMA. Waktu saya duduk di bangku SMA, teman-teman saya menangkan, saya bawa ke Tuhan. Kelas 2 SMA, teman saya yang sama naik kelas juga sudah kenal Tuhan. Tiba-tiba ada satu teman baru masuk dari Sumatera, datang ke Jakarta di kelas kami. Kebetulan belum kenal Yesus. Puji Tuhan, salah sendiri nih ikan, salah masuk di kolam kita. Dan kemudian saya injilin orang ini. Orang ini akan terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Dan kemudian saya bawa dia ke Tuhan. Saya bawa dia ke gereja. Kemudian saya bimbing dia. Dia dibaptis penuh Roh Kudus dan kemudian melayani.
Setelah itu saya naksir dia, saya tembak dia, dan akhirnya sekarang jadi istri saya. Sedap. Jadi inilah formulanya. Rumusnya, bawa orang ke Tuhan dulu, baru bawa orang ke kita. Jangan salah rumus. Kebanyakan kita bawa orang ke kita, lupa bawa ke Tuhan. Dan saya melihat, saudaraku, bahwa istri saya ini punya keluarga seperti yang mustahil untuk bertobat. Tapi ketika istri saya bertobat, dia rindu sekali keluarga yang diselamatkan. Karena keluarganya bukan dari keluarga Kristen. Pertama, mamanya adalah jangket judi. Seringkali bawa orang untuk main judi di Christmas Island, Australia, di Macau, Hong Kong, bahkan di Las Vegas, Amerika. Sehingga membuat orang-orang yang kaya jatuh miskin, orang yang keluarganya bahagia jadi berantakan gara-gara suka mengajak orang main judi di sana. Dan saya berkata sama Mami mertua, Mai, tinggalkan kerjaan Mami karena bikin orang jadi gak bahagia keluarganya. Kemudian Mami mertua berkata, pekerjaan apa yang bisa gantikan income Mama? Beritahu. Biasa mertua kalau udah ngomong galaknya luar biasa. Kemudian saya bilang, Ma, pasti Tuhan bisa gantikan yang terbaik. Singkat cerita, semua uang yang dipinjamkan sama orang main judi di Christmas Island, di Las Vegas, di Macau, tidak ada satupun di antara mereka yang mengembalikannya. Sampai akhirnya mama mertua terlilit hutang dan kemudian bingung mau bagaimana. Dan kemudian dia datang sama kita untuk minta tolong. Selain kami tolong sebagai anaknya, tentu saya bilang, Ma, cuman Yesus yang sanggup memulihkan keadaan mama. Buka hati lama, jangan keraskan hati. Keadaan akan tambah parah. Ikut Yesus, Tuhan sanggup pulihkan. Singkat cerita mami mertua menangis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saya baptis sendiri. Dan kemudian akhirnya Tuhan gantikan dengan pekerjaan. Dan pekerjaannya dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Sekarang dia diberkati dan bahkan menolong banyak orang-orang yang berkesusahan dalam hidupnya. Yang kedua, setelah mami bertobat, kakak ipar saya adalah seorang yang selalu tiap malam minggu pergi ke klub, ke diskotik. Waktu itu kami masih tinggal di Australia. Dan tiap kali malam minggu selalu ganti-ganti perempuan. Dan ketika saya lagi nyanyi lagu bangkit serukan nama Yesus, tiba-tiba dia dengar, dia senam jasmani ledekin saya. Luar biasa, lagunya bikin kita sehat. Saya bilang jangan ledek hamba Tuhan, suatu kali kau jadi hamba Tuhan. Bapak ibu saudara jangan pernah ngeledek hamba Tuhan. Suatu kali kau jadi hamba Tuhan. Jangan pernah ngeledek pendeta, suatu kali kau jadi pendeta. Singkat cerita, dia pacaran dengan satu wanita. Akhirnya wanita ini pergi oleh pria lain. Dia datang nangis-nangis. Dan kemudian berkata, gimana? Orang yang kucintai akhirnya meninggalkan. Saya berkata, jangan ceng. Dunia tidak sebesar don't care. Masih banyak wanita lain yang cakep dan bisa mengasihi. Tapi bagaimana? Bagaimana? Cari Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Maka Tuhan akan menambahkan yang terbaik. Singkat cerita dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan kemudian dia datang ke gereja. Dia jadi pemimpin pujian di gereja. Makanya jangan suka ngeledek hamba Tuhan. Adik ipar saya, jagonya narkoba. Bukan cuma narkoba, tapi bandar narkoba. Udah ku beritahu berkali-kali, dia gak pernah gubris. Berapa kali uang kita dimakan. Sampai suatu ketika, dia masuk rumah sakit, kami ditelepon. Saya pulang dari Australia ke Jakarta untuk menjenguk dia. Karena dokter berkata usia sisa beberapa hari dan beberapa minggu saja. Saya melihat adik saya yang tadi gemuk, seperti tulang dibungkus dengan kulit. Kurus, krempeng, gak ada tenaga, kabel infus. Yang cuma memberikan kekuatan untuk dia bisa menarik nafas. Dan kemudian saya berkata, Dek, hidupmu sudah susah di dunia. Tolonglah, di neraka jangan kau tambah susah lagi. Paling tidak kau sudah bikin susah di dunia. Kau masuk surga lah. Undanglah Yesus yang menghantar kamu ke surga. Kau mati dengan damai sejahtera. Nanti kita ketemu di surga. Jangan di neraka lagi. Kau sudah susah di bumi, kau susah di neraka. Repot kita. Udahlah. Hidupmu udah sisa napas 1-2 kali begini. Udah undang Yesus.
Jangan sombong lagi. Bagaimana? Mau undang Yesus? Akhirnya saya tuntun dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya heran, sampai sekarang tidak mati-mati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya beritahu sama saudara, keluarga istri saya yang sepertinya mustahil untuk bertobat bisa mengenal Tuhan, apalagi keluargamu. Asalkan ada niat untuk menjauh seruan dari atas, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hikmat dan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kisah Rasul 1 ayat 8, seruan dari atas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa, 3, 2, 1. Tujuan Tuhan memberikan kuasa bukan untuk show off di depan orang. Tujuan Tuhan memberikan kuasa, melengkapi kita dengan kuasa, bukan untuk menunjukkan gagah-gagah di depan orang bahwa kita orang hebat, kita orang pintar. Tapi tujuan utama Tuhan memberikan kuasa agar kita efektif menjadi saksi. Berikutnya, tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus bukan untuk sekedar kita punya buah-buah roh, karakter Tuhan. Tujuan utama Tuhan memberikan Roh Kudus bukan untuk menunjukkan bahwa gagah-gagahan di depan orang. Tujuan utama Tuhan memberikan Roh Kudus bukan untuk kita nangis-nangis di gereja, senang-senang di gereja. Tapi tujuan utama Tuhan memberikan Roh Kudus agar kita efektif menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dialami dan apa yang dilihat. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Sekali lagi, saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dilihat dan apa yang dialami. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Ceritakanlah kepada temanmu bagaimana Tuhan tolong kita. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Ceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan berkati kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Dan waktu kita menceritakan apa yang kita alami, tidak perlu pakai catatan. Karena itu keluar dari kehidupan spontanitas. Dan begitu kita menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain, maka kuasa akan menyertai kita. Sayangnya hari-hari ini orang Kristen di akhir zaman menjadi powerless. Pada orang Kristen di zaman mula-mula menjadi powerful. Tapi orang Kristen zaman sekarang tidak ada kuasa. Pada sesungguhnya orang Kristen di dalam Alkitab ada orang-orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Rupanya Yesus berjanji dan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Artinya begini, bukan kita lebih hebat dari Yesus, tapi begini, karena jeda waktu Yesus di bumi sementara singkat, jeda waktu kita di bumi lebih panjang dari Yesus. Artinya begini, kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati 1-10 kali, 1-10 orang, kita bisa membangkitkan orang mati ratusan orang. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang ratusan ribuan orang, kita bisa menyembuhkan orang puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan orang. Sadarilah bahwa kita punya kuasa. Pakailah kuasa yang Tuhan berikan untuk menyembuhkan orang, untuk menolong orang. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kata gambar dan rupa Tuhan disimpulkan, disederhanakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 11, yaitu manusia Allah. Rupanya kita adalah man of God. Katakan man of God, 3, 2, 1. Siapa itu man of God? Man of God adalah seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Dahsyat. Kita ini man of God, seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Siapa itu man of steel? Man of steel adalah seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Siapa itu Spider-Man? Spider-Man adalah seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Siapa itu Iron Man? Iron Man adalah seseorang yang punya kemampuan seperti setrikaan. Siapa itu Ant-Man? Ant-Man adalah seseorang yang punya kemampuan seperti sebut. Siapa itu Aquaman? Seseorang yang punya kemampuan seperti Aqua, Hades, Fit, dan teman-temannya. Tapi semua itu cuma cerita komik.
Itu tidak pernah terjadi sebenarnya di dunia ini. Tapi man of God bukan cerita komik. Siapa yang menyangka Petrus dan Yohanes ketika habis makan siang dan berjalan ke bait Allah jam 3 sore. Orang kalau habis makan siang, apalagi jam 3 sore, adalah jam virus mata bekerja. Orang mulai berasa mata-mata Garfield. Dalam keadaan dia sedang pergi ke bait Allah. Sampai di depan pintu gerbang bait Allah. Ada pengemis berkata, please help me. I need food. Bantu saya butuh makanan. Petrus dan Yohanes tiba-tiba berubah jadi mata SpongeBob. SpongeBob. Dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, yaitu kuasa Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Kemudian orang yang lumpuh sejak lahir mulai berjalan mundur. Bukan berjalan maju. Kan kita baru pertama kali belajar berjalan. Akhirnya berjalan maju. Saya beritahu sama saudara. Emas dan perak mungkin tidak banyak di antara kita. Tapi kuasa Tuhan berlimpah-limpah di dalam kita. Permata dan perhiasan mungkin tidak banyak di antara kita. Tapi kemuliaan Tuhan berlimpah-limpah di dalam kita. Itu sebabnya kalau Anda melihat bahwa temanmu sakit, please jangan telepon pendeta. Tapi tolong doakan terlebih dahulu. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Kalau Anda menemukan teman yang baru saja dihipnotis oleh kuasa kegelapan. Sehingga dompetnya dicuri, tabungannya diambil. Please doakanlah supaya dia sadar. Kalau Anda menemukan bahwa temanmu sedang dirasuk setan, please doakanlah. Maka kuasa Tuhan akan mengalir melalui hidup saudara. Saya teringat dengan kakak ipar saya. Pada waktu itu dia bekerja menjadi manajer bank di daerah Mangga 2, Jakarta Utara. Mangga 2, daerah yang banyak Chinese di sana. Dan biasanya setiap pagi begitu kakak ipar saya bertobat, kemudian dia bikin doa bersama-sama. Ketika dia bikin berdoa bersama-sama, tiba-tiba salah satu karyawannya, perempuan, kerasukan setan karena hadirat Tuhan, langsung jatuh gebrak, berlingkar-lingkar seperti ular. Kemudian kakak ipar saya bingung, gawat. Kakak ipar saya belum kenal belum betul-betul belum terlalu banyak tahu firman Tuhan. Kemudian salah satu teman yang berkata, kita panggil orang pintar. Kakak ipar saya masih belum serohani sekarang. Dia bilang, silakan. Akhirnya dia panggil orang pintar. Kesian tuh perempuan diludah-ludah. Udah apes, melingkar-lingkar, dia tabuk pintu, dia tabok, dia nabrak sudah dinding, dia nabrak bangku, diludahin lagi. Aduh, betul-betul. Kemudian akhirnya orang pintar ini angkat tangan. Kuasanya lebih hebat dari kita. Orang pintar pergi. Kemudian teman-teman yang lain berkata, Bapak, kebetulan kakak ipar saya namanya Denny. Pak Denny, bagaimana? Bolehkah saya berdoa dengan cara kepercayaan saya sebagai orang Kristen? Oh iya, orang pintar aja gak bisa. Coba Bapak doakan. Akhirnya dia berdoa. Dia ingat firman Tuhan. Pada siapa percaya, kuasa kegelapan pasti pergi. Dia berdoa sambil tutup mata. Takut ditampol. Dalam nama Yesus, pergilah jahat. Tiba-tiba itu perempuan sadar. Duduk kembali. Wow, kata teman-teman, Bapak lebih hebat dari orang pintar. Bukan kami lebih hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Orang yang baru kenal Tuhan, ketika punya Yesus, dia bisa mengusir roh jahat. Saya percaya kita semua yang sudah mengenal Tuhan, kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Yang penting di sini kita perlu berani untuk memberitakan Injil. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu memberitakan Injil, menjawab seruan dari bawah. Menjawab seruan dari neraka. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 diceritakan tentang orang kaya dan orang miskin bernama Lazarus. Lazarus adalah adik bungsu daripada Maria dan Marta dari Betania.
Karena Maria dan Marta hidup sederhana. Lazarus adiknya pun miskin. Akhirnya Maria dan Marta selalu mengantar adiknya ke depan pintu rumah orang kaya. Dengan satu harapan bahwa adiknya ini diberi makan oleh si kaya. Namun si kaya ini tidak pernah menggubrisnya. Sekalipun si kaya ini setiap hari pesta makan minum, mengundang GoFood, nasi padang, nasi langi, nasi liwet, nasi gudeg, nasi pecel, semua jenis nasi-nasi, sampai kemudian juga martabak. Dengan satu harapan percikan martabak diberikan kepada si miskin ini, tapi justru ini kaya tidak memperhatikan. Percikan martabak jatuh yang sikat anjing-anjing di rumahnya. Anjing ini kelaparan, masih jilat luka borok dari si Lazarus. Akhirnya Lazarus dia mati karena kelaparan. Begitu Lazarus mati, si kaya merasa happy. Pengganggu sudah tidak ada di depan pintu rumahku. Akhirnya dia kirim GoFood lebih banyak lagi. Dia kirim sate kambing, gulai kambing. Dia kirim durian. Dia kirim martabak manis, martabak asin. Dia kirim wine. Dan dia minum, makan, minum, makan. Setelah dia habis minum, makan. Kemudian dia mandi. Kata taking a shower. Kena air dingin di kepalanya. Tiba-tiba dia oleng. Dan kemudian dia jatuh. Kepalanya kebentur sama ubin. Dan kemudian dia mati. Kuprak! Begitu si kaya mati. Rupanya kaya langsung masuk ke neraka. Dicincang sama iblis. Disate lidah sama iblis. Dibikin martabak sama iblis gantian. Kemudian ketika dalam keadaan kesakitan, kepanasan, kehausan. Dia lihat ke atas. Dia lihat Lazarus sedang asik minum. Gambar bisa ditampilkan. Wow. Dan kemudian si kaya berkata, Bapakku Abraham, Father Abraham, please help me. Suruh Lazarus mencucukkan jarinya di air dan meneteskan di lidahku. Karena aku kepanasan, kehausan, dan kesakitan di tempat ini. Please, Father Abraham. Kemudian Abraham berkata, my son, antara tempatmu dengan tempatku terdapat jurang yang luas dan dalam. Dan tak seberangi. Aku tidak bisa datang kepadamu. Dan kamu tidak bisa datang kepadaku. Kalau gitu Father Abraham, seluruh Lazarus bangkit dari kubur, bernafas di kubur. Seperti Susana bernafas dalam kubur. Sebab masih ada 5 adik kandungku. Supaya dia jangan pergi ke neraka. Please, Bapakku Abraham, suruh Lazarus bangkit dari mati. Sebab masih ada 5 adikku di bumi. Supaya dia jangan pergi ke neraka seperti abangnya menderita. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ada jeritan dari neraka. Satu harapan dari neraka. Bahwa keluarga-keluarga mereka jangan sampai masuk neraka juga. Berarti dengan kita memberitakan Injil, kita sedang menghibur dan menguatkan mereka yang ada di neraka. Lanjutkan perjuangan. Tetap semangat, Joy. Merry Christmas di neraka. Dengan kita membawa keluarganya ke surga, paling tidak menguatkan mereka yang ada di neraka. Yang ketiga, alasan kenapa kita perlu memberitakan Injil. Menjauh seruan dari dalam. Yang pertama menjauh seruan dari surga. Yang kedua menjawab seruan dari neraka. Ketiga menjawab seruan dari dalam diri kita. 1 Korintus 9:16. Karena jika aku tidak memberitakan Injil, kata Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus berkata terkutuk aku.
Malang aku, sia-sia hidupku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Paulus berkata celaka, malang, sia-sia, apes, terkutuk dalam hidup ini kalau aku tidak memberitakan Injil? Dua, yang pertama karena aku merasa egois. Diselamatkan untuk diriku, celaka aku egois. Yang kedua, Paulus kenapa merasa celaka? Karena dia tidak menggubris suara Tuhan. Dia mengabaikan, dia menolak suara Tuhan. Yang berkata beritakan Injil, bawa temanmu ke Tuhan. Tapi dia gubris, dia tidak gubris, dia abaikan, dia tolak. Ini membuat hati Tuhan terluka. Bapak ibu saudara, kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa mendengar suara Tuhan? Karena kita seringkali mengabaikan suara Tuhan. Makanya orang yang suka memberitakan Injil, dia makin peka dan sensitif terhadap suara Tuhan. Tapi orang yang mengabaikan suara Tuhan, dia akan semakin tumpul, tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan. Hari ini kalau Tuhan sedang beritahu, ada papa mama, ada adik kakak, ada mertua, ada menantu yang belum kenal Tuhan, bawa mereka ke Tuhan. Ada teman, ada supir, ada pembantu, ada pegawai, ada pemimpinmu yang belum kenal Tuhan, perkenalkan mereka ke Tuhan. Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan pada Yesus pada waktu bulan Natal ini adalah jiwa-jiwa. Karena Yesus berkata begini, no one should perish. Jangan ada seorang pun binasa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar setiap manusia diselamatkan. Berarti kalau Anda bisa bawa satu orang kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata seluruh isi kerajaan Allah bersuka cita. Jadi bagaimana untuk membuat Tuhan bersuka cita? Yaitu dengan membawa teman kita, keluarga kita kepada Yesus. Ini yang membuat hati Tuhan bersuka cita. Dan ketika hati Tuhan bersuka cita, maka Dia akan membuat kita bersuka cita. Terakhir, alasan kenapa kita perlu memberitakan kabar baik. Menjauh seruan dari luar. Yang pertama menjauh seruan dari Tuhan. Kedua menjauh seruan dari neraka. Ketiga menjauh seruan dari dalam. Dan keempat terakhir menjauh seruan dari luar. Dari orang di sekitarmu. Orang-orang yang membutuhkan. Ketika Paulus dalam perjalanan ke satu kota. Dia tertidur. Tiba-tiba dia dapat mimpi. Kisah Rasul 16 ayat 9 dan 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ketika Paulus sedang sibuk dengan ambisinya, dengan misi dan visinya, tiba-tiba teristirahat, tertidur karena lelah mengerjakan visi dan misinya. Dan dalam waktu keadaan dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi dan melihat orang Makedonia, orang dari seberang Yunani sedang memanggil Paulus, tolong kami, bantulah kami. Please, hentikan kesibukanmu dulu. Hentikan visi misimu terlebih dahulu, bantulah kami. Dan kemudian ketika Paulus sadar dari mimpi, kemudian dia belok dari menuju kepada Turki, tapi menuju kepada Yunani. Dan ketika dia tolong orang-orang di Makedonia, ternyata orang-orang Makedonia adalah orang-orang yang sedang menghadapi masalah besar, masalah banyak, dan hidup dalam kesusahan. Ketika Paulus memberitakan Injil, akhirnya mereka dihiburkan dan dikuatkan. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita sedang mengerjakan visi, misi, dan ambisi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dipertemukan orang-orang yang membutuhkan. Justru di situ, Tuhan sedang membuat kita untuk menjawab seruan dari mereka. Kita sibuk dengan handphone, kita sibuk dengan posting Instagram. Tiba-tiba kok ada orang yang sepertinya kita lihat di Instagram, wajahnya gak terlalu happy. Coba kita bisa message sebentar. What's going on? Can I help you? What can I do for you? Hal ini yang mendasari Bapak Ibu Saudara. Kami tinggal di Australia tahun 96 sampai 2006. Bersama dengan orang tua dan 3 adik kandung. Saya gak punya keluarga lagi di Indonesia. Keluarga saya semua di Australia. Tapi tiap kali saya pulang ke Indonesia, kami menemukan begitu banyak orang-orang yang gak punya lapangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa berobat. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Sedangkan saya udah mengecap sekolah sampai kuliah. Saya udah mengecap kesehatan saya cuma-cuma di Australia. Tiba-tiba ada panggilan, kembali ke Indonesia. Bantu Indonesia. Dan
Dan kemudian saya berkata sama mama saya setelah 10 tahun saya tinggal di Australia. Dan saya berkata, Mama, can I go back to Indonesia? Why? Kenapa? Saya mau tolong Indonesia. Mama saya bilang, you crazy man. Semua warga negara dunia pengen jadi warga negara Australia karena fasilitas. You tahu di Australia sekolah gratis, kuliah gratis, kalau nggak punya uang dibayar pemerintah Australia, dokter gratis, rumah sakit gratis, punya anak dikasih baby bonus, satu anak $5.000 Australia, 50 juta rupiah. Saya beritahu di Singapura baru-baru hari ini baru saja memberikan baby bonus kepada warganya yang mau punya anak karena Singapura melihat bahwa kematian lebih banyak daripada kelahiran yang dilakukan sama pemerintah Singapura. Satu anak pertama, anak kedua dikasih baby bonus $500 Singapura. Anak ketiga, anak keempat, $750 Singapura. Anak kelima, keenam, 1.000. Nah Australia, satu anak pertama 5.000, dua anak 10.000. Nah, saya 2005, kami nggak punya keturunan kembar, istri saya nggak punya keturunan kembar. Tiba Tuhan kasih kami anak kembar. Begitulah ceprot-ceprot, ditransfer ke rekening kami $10.000 Australia, 100 juta rupiah. Tahu gitu, saya janjian sama istri saya punya anak 20. Biar ditransfer 1 MK yang mendadak. Benar juga pepatah kuno berkata banyak anak, banyak rezeki terjadi di Australia. Tiap 2 minggu dapat uang susu dan pampers $250 Australia, 2,5 juta rupiah. 1 bulan 5 juta rupiah. Mama saya berkata, you kembali ke Indonesia, sekolah bayar sendiri, pamper bayar sendiri, uang susu bayar sendiri. Dan lu ingat saya bisnis tahun 2004 sampai 2006, income kamu minimum 1 bulan $8.000 Australia, 80 juta rupiah. Kamu kembali ke Indonesia 10% yang belum tentu you dapat di Indonesia. Yo pikir baik-baik. Mama saya tuding, saya pikir baik-baik. Karena kita hormat orang tua biar panjang umur di bumi dan bahagia di bumi. Jadi kita hormati mama walaupun dia tuding-tuding kejam sekali. Dan kemudian saya mulai pikir, kemudian kita putuskan. Saya bagaimana bisa tenang hidup di Australia. Sedangkan saya masih terus dikasih mimpi. Anak-anak yang gak bisa sekolah. Tiap tahun di Indonesia ada 300.000 anak putus sekolah. Yang gak bisa sekolah karena biaya. Kalau ada 300.000 tiap tahun. 10 tahun ke depan kita menciptakan 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia. Memang kita nyaman. Tapi 10 tahun ke depan anak cucu kita tinggal di bumi Indonesia tidak nyaman. Sebentar-sebentar diganggu, sebentar-sebentar dirampok. Saya terus diberikan bayangan tentang Indonesia. Akhirnya kemudian saya mulai ambil keputusan untuk bawa istri dan anak-anak saya kembali ke Indonesia. Dan kami mulai menolong 5 anak. Hari ini gak pernah menyangka jadi 5.000 anak. 5 pasien, hari ini jadi 300 pasien. 5 keluarga kami berdaya, hari ini jadi 30 keluarga. Dan yang luar biasa, anak-anak ini yang kami tolong di Sumba, di Timor, di Maluku, di Papua. Mereka punya orang tua, garis keturunan turun-temurun, pencuri, pembunuh, perampok, pengacau. Ketika kita tolong, 2 tahun kemudian anak-anak ini berkata, kami tidak mau seperti orang tua kami. Kami pengen jadi guru, kami pengen jadi insinyur, kami pengen jadi dokter, kami pengen jadi kepala daerah, kami pengen menolong negara kami Indonesia. Ketika kita menjawab seruan dari luar, ternyata bukan sekedar orang itu dipulihkan, tapi Tuhan akan pakai orang itu untuk memulihkan yang lain. Tangan kita terbatas cuma 2. Tolonglah yang kau sanggup jangkau, yang kau sanggup sentuh, yang kau sanggup pulihkan. Maka dari tanganmu yang 2 akan punya 2 tangan yang lain, 2 tangan yang lain, 2 tangan yang lain. Akhirnya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dunia akan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kita akan buat neraka kosong dan surga penuh. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami pada malam hari ini. Saya belajar. Tuhan lebih dulu berkorban, mengasihi, memberikan Natal, menyelamatkan kami. Dan kami juga hari ini diinspirasikan untuk tidak menyimpan Natal, keselamatan, kelahiran Kristus hanya cuma di dalam diri kami. Tapi kami mau bagikan kepada orang yang ada di sekeliling kami, terutama bagi keluarga kami. Pegawai, karyawan, pemimpin, teman kami. Selama ini kami bermitra bisnis
selalu mengundang orang makan, tapi gak pernah mengundang orang untuk kenal Yesus. Hari ini kami sadar, kalau seandainya kami di sepatu mereka yang belum kenal Yesus, tentu kami mengharapkan ada orang yang memberitahukan kabar baik. Itu sebabnya kami bersyukur kalau Tuhan sudah perkenalkan dirimu pada kami, yang memperkenalkan Kau kepada keluarga kami. Berikan keberanian, berikan belas kasihan dan hikmat-Mu untuk kami boleh memberitakan kabar baik bagi keluarga kami. Kami gak rela keluarga kami binasa. Kami punya kerinduan untuk bikin neraka kosong dan surga penuh. Pakailah kami ketika kami berkarya bagi sesama, maka kami gak punya kesempatan untuk melukai orang lain, bermain-main dalam dosa, dan kami akan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Keluarga kami makin bahagia, bisnis kami makin mengganda, karir kami makin meningkat, talenta kami makin berkembang, kesehatan kami makin prima, pelayan kami makin berdampak. Kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-murid, demikian hamba-Mu mengutus setiap umat-Mu di tempat ini untuk membawa Malang penuh kemuliaan Tuhan, Jawa Timur penuh kemuliaan Allah, Indonesia penuh kemuliaan Allah, bangsa-bangsa penuh kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kita semua sudah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan